Kadar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kepada yang terhormat dari Bank Indonesia, Ibu Yati. Kemudian tentunya yang terhormat dari OJK, Ibu Woro Kusuman, selamat datang. Tentunya juga kepada Bank BUMN yang telah datang. Selamat datang dari Bank BTN, Pak Beki, selamat datang. Kemudian selamat datang juga dari BNI, Pak Teddy, selamat datang. Kemudian juga dari BNI, Pak Hari Satriono, selamat datang Pak Hari. Dan kepada teman-teman semua dari developer dan pengurus REDKI. Pada kesempatan yang berbahagia ini kiranya tiada kata-kata yang patut untuk kita ucapkan terlebih dahulu, melainkan puji syukur yang sedalam-dalamnya atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di forum berharga ini, di mana kita para anggota REDKI Jakarta beserta tamu undangan akan saling berdiskusi dan berkolaborasi, khususnya dalam hal isu-isu perbankan yang sangat terikat erat dengan kesuksesan bisnis industri properti di masa pasca COVID ini. Hari ini adalah temu anggota REDKI Jakarta, relaksasi kebijakan versus mitigasi perbankan pasca endemi untuk kebangkitan industri properti. Seperti yang kita ketahui dan alami bersama, saat ini inflasi dan kenaikan suku bunga menjadi tantangan bagi dunia properti dan konsumen. Sejak tahun lalu kenaikan PPN ditambah dengan beberapa kenaikan lainnya seperti tarif dasar listrik, BBM, secara bersamaan dalam periode waktu yang cukup singkat, jelas berdampak pada dunia usaha dan konsumsi masyarakat pada umumnya. Akibat inflasi, sektor properti kembali mengalami tekanan, di mana harga-harga material dan bahan bangunan mengalami kenaikan. Banyak masyarakat juga menunda membeli rumah pada tahun 2022 seiring dengan gejolak kenaikan suku bunga kredit akibat kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Hal tersebut membuat kredit pemilikan rumah melambat 10% pada tahun 2021 menjadi 7% pada tahun 2022. Saat ini ditambah persyaratan pengajuan kredit pemilikan rumah yang ternyata lebih ketat dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan saking ketatnya, banyak pengajuan KPR masyarakat yang ditolak. BI checking pun semakin ketat pasca COVID pandemi ini. Kalau dulu pengajuan KPR banyak ditolak karena kredit card, sekarang pengajuan KPR banyak ditolak karena calon debitur yang terlilit utang pinjol. Banyak gitu. Belum lagi status pekerjaan konsumen yang berubah dari karyawan tetap menjadi kontrak. Itu yang menjadi penyebab KPR KPA saat ini juga susah untuk di-approve. Kami sangat berharap
adanya solusi bagi kami para pelaku industri properti agar pihak perbankan dapat memberikan secercah harapan dalam memberikan relaksasinya tanpa mengindahkan mitigasinya. Terhadap perannya dalam turut mensukseskan bisnis industri properti sebagai multiplier effect, yang dimana multiplier effect ini dengan industri terkait adalah sebanyak 172 industri terkait. Dengan dukungan perbankan, pastinya kami para pelaku industri properti tetap optimis karena kebutuhan akan hunian di Indonesia masih sangat tinggi. Dan untuk masa-masa seperti ini, kepemilikan properti hunian adalah salah satu cara yang sangat aman dan menguntungkan dalam nilai berinvestasi. Akhir kata, demikian yang dapat saya sampaikan pada forum diskusi yang penting ini. Semoga kita semua di sini mendapatkan manfaat dan kebaikan demi kesuksesan industri properti di tahun 2023 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Selanjutnya, penjelasan riset DPD REI DKI Jakarta tentang perkembangan industri real estate di Jabodetabek oleh Wakil Ketua DPD REI DKI Jakarta, Bidang Riset dan Hubungan Internasional. Kepada Bapak Chandra Esrambe, persilakan Pak. Terima kasih Mbak Mei. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP REI Indonesia, Bapak Toto Lusida, terima kasih sudah hadir Pak di acaranya DPD REI DKI. Yang terhormat Pak Arvin F. Iskandar, Ketua DPD REI DKI. Yang terhormat Pak Sekretaris DPD REI DKI Agusman Turnip, saya ngelihat mungkin berhalangan hadir. Yang terhormat dan yang kami sayangi Bapak Yoke, Bendahara DPD REI DKI. Pak Yoke harus di-mention nih Pak, kalau enggak nanti biaya riset nggak keluar Pak Ketum. Yang terhormat para undangan kami, khususnya regulator. Saya lihat pembicara kita nanti ada 2 ibu dan 2 bapak. Ibu Yati Kurniati dari Bank Indonesia. Yang terhormat Ibu Woro Kusmianingrum dari OJK, dan juga dari BTN Bapak Weki Kunawa dan Bank Mandiri Bapak Matias Gilang Irianto. Selamat datang di acara DPD REI DKI Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, Ibu-Ibu, saya sedikit mengambil waktu kita dalam rangka diskusi kita pagi hari yang siang hari yang sangat penting ini. Pak Ketum dan Pak Ketua, saya melaporkan bahwa saat ini kita melakukan riset perkembangan industri real estate di Jabodetabek, karena itu mungkin wilayah kerja DPD REI DKI. Kenapa kita melakukan riset gitu? Tentu karena kita tahu sendiri bahwa setelah pandemi terjadi, kita alami industri real estate menjadi salah satu industri atau bisnis yang paling terdampak oleh pandemi. Harapan kita dengan adanya riset ini akan kami dapat memotret apa yang terjadi kepada anggota DPD REI DKI. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya tamu undangan kami dari perbankan maupun dari regulator, anggota DPD DKI ini kira-kira 400 anggota Pak, berbentuk perusahaan yang jenis bisnisnya ada di semua sektor produk properti. Tentu sangat penting buat kami melihat kondisi saat ini dan kondisi apa yang harus kami
lakukan ke depan. Sebagai asosiasi, tentu itu yang menjadi tugas kami, memberikan masukan, memberikan data-data kepada anggota sehingga anggota bisa mengambil posisi ke depan karena situasi ekonomi yang begitu dinamis, yang begitu banyak tantangan ke depan. Pak Ketum dan Pak Ketua, kami sudah melakukan kick-off meeting terkait dengan riset yang akan kita lakukan. Sebenarnya Bapak Ibu, kami DPD RI DKI sudah melakukan ketiga ini riset. Yang pertama sebelum pandemi, yang kedua pada saat awal pandemi. Tetapi yang kedua kayaknya tidak terlalu paripurna karena memang kita menghindari antara surveyor kita dengan nanti yang akan menjawab pertanyaan terpapar gitu. Jadi hampir kita batalkan, tapi udah ada dapat data mungkin 50%. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kami melakukan metodologi riset yang akan dilakukan atau sedang dilakukan agak berbeda dengan lembaga-lembaga riset yang banyak mungkin kita baca di media. Saya nggak usah sebut namanya karena nanti Bu Yurike marah karena itu promosi katanya. Jadi kita memang melakukan riset tertutup Pak, hanya terhadap anggota kita yang 400. Pengalaman kita 70% dari anggota itu akan memberikan jawaban terhadap kuesioner yang akan kita sebarkan. Nah, berdasarkan itu kita akan mengcapture atau melihat kondisi anggota kita saat ini. Apakah tadi Pak Ketua DPD RI DKI sudah menyampaikan umpamanya KPR-nya banyak ditolak gitu. Apakah itu valid atau tidak? Nanti tentu dari anggota kita akan menjawab banyak pertanyaan, atau enggak banyak lah, tapi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan itu. Dan juga kita akan mencoba mengcapture kira-kira apa kesulitan yang dialami setelah sebelum pandemi, bahkan mungkin sampai sekarang dari sisi atau dari sektor regulasi. Tentu tidak hanya regulasi yang diatur oleh OJK dan BI sendiri, tetapi juga oleh pemerintah daerah sebagai pemberi izin. Alhamdulillah, riset kita sebelumnya sebenarnya banyak dikutip oleh teman-teman pelaku riset juga gitu. Karena kita memang lumayan valid datanya, karena yang kita survei benar-benar pelaku industri. Harapan kita ini juga menjadi acuan kepada bapak-bapak regulator maupun perbankan untuk melihat kondisi kita. Mudah-mudahan dengan riset ini nanti bisa membantu anggota kita, khususnya REI. Nah, yang lain sebenarnya kita sampaikan ini, kata Bu Yurike dititipin sponsor Pak Ketua, mana tahu disponsori riset kita ini ke depan maupun nanti gitu. Timeline yang akan kita lakukan, kita udah kick off seperti yang disampaikan 22 Februari, hari Rabu kemarin. Kita akan melakukan 1 bulan survei, menyebarkan kuesioner. Kita udah punya partnership dengan tim surveyor yang udah kita lakukan. Nanti teman-teman anggota DPD RI DKI khususnya mohon kesediaannya untuk membantu tim kita menjawab pertanyaan kuesioner yang udah kita sampaikan. Mungkin setelah acara ini ada beberapa tim survei yang akan mencoba melakukan tanya jawab, mengisi formulir form kuesioner yang sudah kita sampaikan. Di samping itu tentu nanti akan banyak akan ada surveyor yang mengunjungi bapak-bapak, mengganggu bapak-bapak. Tapi dalam kesempatan ini saya sebagai Wakil Ketua Bidang Riset dan Hubungan Internasional memohon kesediaannya memberikan waktu, jawaban, dan data yang valid sehingga riset kita ini benar-benar bisa kita capture dengan baik dan bisa kita pergunakan ke depan. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya laporkan sebagai perkembangan Pak Ketua. Harapan kita mungkin 1 bulan ini survei, setelah itu akan ada kita panel mungkin diskusi di DPD RI DKI melihat hasilnya, dan selanjutnya
setelah Lebaran kita akan finalisasi riset ini dan kita akan undang seperti biasa media untuk menjabarkan riset ini supaya terpublikasi ke publik sebagai kewajiban kita sebagai asosiasi. Itu yang bisa saya sampaikan supaya tidak ngantuk. Saya sedikit boleh berpantun Pak Ketum ya. Makan bakmi di pinggir pantai. Cakep. Pakai sumpit enak sekali. Cakep. Pandemi telah selesai. Ayo bangkit Rei DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum DPD RI kepada Bapak Toto Lusidara, persilakan. Pakai itu aja. Wireless aja, Pak. Udah lah. Itu pakai wireless aja, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ketua DPD RI DKI, beserta seluruh mitra perbankan, Bank Indonesia dan OJK yang hadir, sahabat semua dari teman-teman yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya tadi Pak Arvin, lama saya ngeliat Pak Chandra itu, tapi nggak lihat Pak Chandra, yang lihat monitor di proyektor. Saya pikir sudah presentasi. Katanya Pak David masih cari sponsor, Pak. Kalau sponsor dengan Bank Indonesia bisa. Kita dulu pernah kerjasama zamannya Bu Feli, masih apa itu direktur ya. Sekarang udah deputi gubernur. Itu mensponsori riset bersama Pak Chandra, mungkin bisa dilakukan. Karena pengembang itu kadang-kadang dimintain data pelit banget, dianggap rahasia yang sangat private untuk masing-masing. Padahal kita maunya berkembang bersama. Karena hunian orang asing sudah gak ada masalah, buku lagi dibuat. Tinggal masalahnya satu, kalau mau KPA, KPR nggak bisa. Diminta alamat. Tadi ada usulan yang cukup bagus dari Pak Teddy untuk sewa dulu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan sambil ngajukan kredit dulu supaya ada alamatnya. Karena mohon maaf Bu, ketua komisioner yang nolak dari OJK. Nah saya ngomong kalau ditolak, kenapa? Ya di luar negeri juga nggak bisa katanya. Kalau nggak ada alamat, bisa. Di Singapura saya ada rekening bisa. Mungkin Pak Arvin juga tahu ya, bisa ya. Di Amerika juga bisa. Bahkan di Amerika beli rumah tanpa SSN sudah bisa, Social Security Number. Cuman teksnya beda. Di Indonesia sekarang sudah bisa. Kemarin dengan surat edaran itu tinggal daerah bahwa 000 atau nomor paspor bisa dipakai untuk sebagai NPWP, untuk BPATB. Jadi sekarang hambatannya tinggal masalah kreditnya aja. Karena kebetulan di sini juga ada RIS dari BTN. RIS itu orang paling kenceng Pak David. Jadi nggak bisa dinego. Diundang dulu makanya Pak. Ngalah-ngalahin KPK. Cuman kembali saya ingin sedikit menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Arvin bahwa salah pinjol khususnya dari Bank Indonesia dan OJK. Pinjol itu kalau lancar kita lunasi nggak boleh. Utangnya 1 juta tiba-tiba jadi 80 juta sudah. Karena bunganya minimal 18% per bulan, bukan per tahun. Kami sudah menulis surat, tidak ada tanggapan dari OJK.
kita minta untuk BI checking, untuk pinjol yang hutang pokoknya maksimal 5 juta itu nggak perlu ngatur kolektabilitas. Dia dulu belinya cuman beli TV misalnya, sekarang kena kolektabilitas 5, mau memiliki rumah nggak bisa. Padahal kewajiban kepemilikan rumah itu ada di Undang-Undang Dasar 45 adalah pemerintah. Mestinya bukan di kita developer, tapi di pemerintah. Bagaimana kita mencarikan way out untuk mereka? Bahwa pinjol yang sangat kejam tapi legal, tapi ada allowance-nya. Jangan gara-gara kredit yang 1 juta atau 2 juta dia nggak bisa ngelunasi, nggak bisa beli apartemen di Jakarta. Tolong bisa masukan ini untuk didiskusikan lebih lanjut juga oleh Pak Chandra selaku surveyor, karena survei sekaligus Pak, cari breakthrough-nya. Karena sekarang untuk REI kita sudah nyiapkan helpdesk. Kalau RDTRK-nya sudah ada, RDTR cuma makan waktu tidak lebih dari 1,5 menit karena keluarnya pakai barcode. UKL UPL tidak lebih dari 30 detik. AMDAL ini lagi proses kita aturannya supaya bisa AMDAL itu kita keluarkan dalam bentuk kawasan. Kalau sekarang kan lucu, Belesa sudah ada AMDALnya misalnya, tapi begitu ada ruko satu dimintain AMDAL lagi, padahal udah di kawasannya sudah ada AMDAL. Nah, hal-hal ini kita hindari. Jadi saat saya di ulang tahun partai, saya ditanya Pak Presiden, kalau RDTR semua perdanya sudah lengkap, berapa lama izin bisa keluar untuk developer? Saya sampaikan, karena beliau tanya, bisa 5 hari? Saya jawab, nggak bisa Pak. 7 hari? Enggak Pak. Berapa lama? 3 hari Pak. Asal sekarang dari pejabatnya yang ngeklik, sekarang ini tanda tangan ganti ngeklik. Ngeklik itu bayar, ngeklik itu enter itu loh Bu. Enter di komputernya yang online OSS itu bayar, kita dimintain duit. Asal petugas ngenternya itu ada di dinas yang bersangkutan. Kalau yang enter nggak ada atau lagi ngerokok ya hilang. Tapi kita berikan batas waktu. Jadi 5 hari itu sudah benar-benar clear and clean, bisa terlaksana maksimal 5 hari. Jadi kalau LHK nggak keluarkan, dia akan pindah otomatis, dianggap sudah keluar. Jadi untuk developer kemudahan-kemudahan itu ada, sehingga kemudahan dalam perbankan bisa berjalan paralel untuk saling mendukung. Tadi yang disampaikan baik Pak Chandra maupun Pak Arvin benar, kalau ada sesuatu hal itu yang kena dulu itu mesti real estate, yang pulih paling belakangan. Tapi sama Bu Sri Mulyani dianggap yang paling cepat pulih real estate. Saya pernah ditanya wartawan beberapa hari yang lalu, pertumbuhan real estate 52, loh, kalau melihatnya dibandingkan saat pandemi ya bisa aja. Karena waktu pandemi awal kita 0 penjualan. Tapi kan bukan di situ. Sekarang ini kita lagi berkembang menuju ke arah normal, bukan new normal untuk properti. Mohon dukungannya. Restrukturisasi sekarang semua masih ada perpanjangan, tapi properti nggak ada. Sedangkan karena ini di kalangan properti, tolong wartawan tapi off the record ya untuk wartawan, itu rumah susun kita kan masih banyak. Karena kena pandemi kita nggak laku jualnya.
Orang mau beli rumah susun, apartemen takut. Lah kalau ini nggak diberi relaksasi, restrukturisasi perpanjangan, berat untuk semua, ya mungkin bukan hanya mitigasi, tapi banknya akan ikut kolaps juga nantinya. Sekarang ini rata-rata perbankan apalagi Himbara sudah angkat tangan, angkat kaki kalau dimintain kredit untuk apartemen. Angkat tangan, angkat kaki ya. Kasarannya kabur tuh. Padahal mau tidak mau dengan penduduk di atas 2 juta apalagi DKI pasti sangat membutuhkan rumah susun, nggak bisa lagi landed. Nah ini kan harus carikan breakthrough-nya. Nanti datanya Pak Chandra deh, kan bisa keluar nanti berapa banyak dan bagaimana cara pemecahannya persoalan yang ada. Karena bukan hanya perizinan yang kita butuhkan, tapi di dalam tindak lanjutnya. Karena pengusaha itu terima duit kalau sudah realisasi dengan perbankan Pak Teddy. Kalau nggak tanda tangan realisasi, nggak dapat duit kita, masih utang tuh duitnya. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat dalam temu bersama REI DKI, dan semoga akan banyak manfaat untuk kita semua, khususnya untuk memajukan anggota di dalam developer di DKI Jakarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pak Arvin langsung berdiri di sini katanya Pak, di tengah-tengah. Karena ada banyak orang yang akan menyapa Bapak dengan sapaan berbagai macam nama. Ada Alvin, Alfon, Alsos. Silakan Pak. Iya. Beliau ini hari ini ulang tahun ternyata. Siti, mana dia? Iya. Kali ini peniupan lilin tanpa nyanyian hari ini. Jadi hanya peniupan lilin saja. Baik, oke, terima kasih doa kami. Oh ya, kemarin minggu ulang tahunnya kami dari seluruh anggota REI DKI mengucapkan selamat ulang tahun dan doa kami panjang umur, sukses terus bersama dengan kepengurusan beliau sampai tahun 2025 ya. Kita support terus untuk REI DKI maju. Silakan ditiup Pak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, silakan Pak. Saya selanjutkan kepada MC. Bapak Ibu peserta temu anggota yang berbahagia, saat ini kita memasuki acara inti yaitu sesi diskusi. Telah hadir para narasumber, Bapak David Imam Santosa dari Wakil Ketua DPD REI DKI Jakarta bidang pembiayaan dan perpajakan, Kepala Divisi Retail Credit Risk Division RRD PT Bank Tabungan Negara